Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nurul Fadila, NPM A1I020078 dari kelas 6B. Di sini saya akan menampilkan materi mengenai peran orang tua dalam membantu optimalisasi tumbuh kembang anak untuk membangun karakter anak usia dini. Anak merupakan aset, pewaris, dan generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Karena nantinya akan menjadi orang dewasa yang sehat secara mental, fisik, maupun emosionalnya. Faktor penentu bagi perkembangan anak, baik mental, fisik, maupun emosionalnya adalah orang tua, terutama seorang ibu, karena seorang ibu adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya dalam proses pembentukan pengetahuan melalui berbagai pola asuh yang disampaikan oleh seorang ibu. Dan juga pendidikan di dalam keluarga sangat berperan penting dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai keagamaan, dan moral. Dalam konteks ini, proses sosialisasi dan enkulturasi terjadi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membimbing anak agar menjadi. Peran orang tua dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak sangat penting. Salah satunya dalam mengajarkan cara berbahasa sehari-hari yang dapat dikembangkan dengan pembiasaan-pembiasaan yang sering orang tua berikan kepada anak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan otak. Secara biologis, kecerdasan sangat dipengaruhi oleh kinerja otak. Kemampuan kinerja otak sangat ditentukan oleh jumlah sel syaraf dan jumlah hubungan antar sel syaraf otak. Para ahli berpendapat bahwa peran orang tua begitu besar dalam membantu anak agar siap memasuki gerbang kehidupan mereka. Ketika memasuki gerbang tersebut, mereka masuk dalam dunia independen yang sudah seharusnya terlepas dari orang tua, di mana keputusan kehidupan mereka harus dapat dilakukan dengan mereka sendiri. Begitupun dengan suatu program pendidikan anak usia dini atau pendidikan parenting yang ada di setiap sekolah tidak akan berjalan dengan lancar dan baik apabila tidak ada peran orang tua yang ikut serta di dalam program tersebut. Pendidikan anak seharusnya merupakan tanggung jawab penuh dari orang tua, sehingga tanggung jawab ini diwujudkan dalam keterlibatan langsung orang tua dalam pendidikan anaknya sejak lahir. Hasil penelitian dari Henderson dan Map tahun 2002. Berikut ini adalah contoh partisipasi orang tua dalam kegiatan parenting di PAUD. Ketika orang tua terlibat tanpa status sosial, ekonomi, ras, atau latar belakang dari pendidikan orang tua tersebut, anak menunjukkan prestasi yang lebih tinggi di PAUD-nya. Kemudian, ketika orang tua terlibat dalam pendidikan anak-anak, anak memiliki skor tes yang lebih tinggi karena ia merasa ada dukungan dari orang tuanya. Kesimpulan dari materi kali ini adalah pembelajaran budi pekerti kepada anak sangatlah beragam dan banyak jalan menuju ke pembentukan karakter anak usia dini yang baik, yang bisa mencapai kesehatan baik fisik, mental, maupun emosionalnya. Pada dasarnya, anak memiliki kemampuan membangun dan mengkreasikan pengetahuannya mereka sendiri, sehingga sangat penting bagi anak untuk mendapatkan pengarahan di masa perkembangannya. Maka dari itu, peran orang tua sangat membantu dalam mendukung perkembangan kecerdasan otak anak. Maka dari itu, pendidikan karakter bukan hanya mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi pendidikan karakter ini menanamkan kebiasaan tentang hal mana yang baik sehingga anak-anak menjadi paham tentang mana yang benar dan mana yang salah, mampu merasakan nilai baik dan biasa melakukannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek pengetahuan yang baik, tetapi perilaku yang baik juga harus ditanamkan dalam pendidikan karakter.
Pendidikan karakter menekankan kepada habit atau kebiasaan terus-menerus dipraktekkan dan dilakukan kepada anak agar anak menjadi terbiasa. Itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.